Oke, baik, kita mulai ya untuk perkuliahan pada pagi ini. Saya ucapkan selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pada kesempatan pagi ini kita kembali berjumpa bertatap muka secara daring untuk perkuliahan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Oke, baik. Minggu lalu kita sudah menyampaikan materi berkaitan dengan konsep-konsep dasar dari sistem informasi akuntansi, di mana kita sudah menjelaskan tentang konsep dari informasi itu sendiri. Nah, untuk pagi ini kita akan melanjutkan diskusi kita masih pada kaitannya dengan konsep-konsep dari sistem informasi akuntansi itu sendiri, di mana di sini kita akan melanjutkan yang berkaitan dengan konsep informasi dan selanjutnya nanti kita akan berdiskusi tentang sistem informasi. Oke, untuk mempersingkat waktu di sini langsung saja kita akan mulai menyampaikan materi yang berkaitan dengan perkuliahan untuk pagi ini. Oke, baik. Jadi sebagaimana yang kemarin sudah kita sampaikan ya, bahwasanya di sini berkaitan dengan informasi, tentunya di sini ada hal-hal yang memang perlu diperhatikan berkaitan dengan nilai dan kualitas informasi. Kemudian di sini berkaitan dengan sasaran daripada informasi. Jadi sasaran daripada informasi memang di sini ada dua, ada informasi individual dan informasi komunitas. Dimana untuk informasi individual ini lebih ditekankan untuk policy maker atau decision maker, jadi berkaitan dengan pengambilan keputusan dan juga pengambilan kebijakan. Sedangkan informasi komunitas ini adalah berkaitan dengan masyarakat. Oke, nah terkait dengan itu, kalau kita bicara tentang informasi yang ada di dalam suatu organisasi, ini memang menjadi sesuatu yang sangat penting sekali, karena dimana informasi ini bisa dikatakan sebagai bagian daripada aset tidak berwujud yang memang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga di sini informasi-informasi yang ada di dalam organisasi ini memang harus dikelola dengan baik oleh organisasi itu sendiri dalam rangka untuk berbagai macam kepentingan organisasional, seperti berkaitan dengan pengambilan kebijakan-kebijakan dan juga pengambilan keputusan-keputusan strategik bagi organisasi. Nah, di dalam organisasi sendiri di sini siapa saja pengguna daripada informasi itu sendiri? Sebetulnya seluruh ya elemen-elemen yang ada di dalam organisasi ini memang memerlukan adanya suatu informasi daripada organisasi itu sendiri. Namun demikian, terkait dengan kebijakan-kebijakan dan pengambilan keputusan, maka di dalam organisasi di sini pengguna daripada informasi ini berkaitan fokus pada manajer ya atau manajemen. Nah, di sini kita tahu bahwasannya di dalam manajemen atau manajer di sini ada 3 tingkatan atau 3 level ya. Mulai dari tingkatan yang paling rendah yaitu low level ya, low level manager, ini adalah merupakan manajer paling rendah. Kemudian ada juga middle level manager, ini adalah manajer tingkat menengah. Kemudian top level manager, ini merupakan manajer tingkat atas. Nah, masing-masing level manager di sini tentunya memiliki kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Sehingga di sini tentunya organisasi harus mampu mengelola informasi-informasi yang ada, sehingga di situ nanti kebutuhan daripada informasi dari masing-masing level yang ada di dalam manajemen di sini bisa dipenuhi untuk informasi-informasi yang ada. Jadi sebagai contoh misalkan low level manager ini adalah untuk manajer tingkat bawah seperti supervisor. Nah, ini informasi-informasi tentunya ini berkaitan dengan informasi-informasi yang lebih bersifat teknikal ya, lebih bersifat teknik. Kemudian di sini ada juga middle level manager, ini adalah manajer tingkat menengah. Ini tentunya juga informasi yang diperlukan ini kombinasi tidak teknikal saja, tapi di sini juga teknikal dan konseptual dengan persentase yang sebanding.
Sedangkan kalau top manager ini berarti informasi-informasi yang dibutuhkan ini lebih bersifat ke hal yang sifatnya konseptual. Ya, jadi di sini teknikalnya lebih sedikit. Nah, maka dari itu organisasi di sini harus mampu ya memenuhi daripada kebutuhan-kebutuhan dari informasi-informasi yang diperuntukkan bagi level-level yang ada di dalam organisasi, sehingga dari informasi-informasi yang ada, informasi-informasi yang masuk pada setiap tingkatan daripada manajer, maka di situ nanti bisa dijadikan oleh manajer sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan-kebijakan dan juga pengambilan keputusan-keputusan strategik organisasi. Oke. Nah, kemudian itu tadi ya, bicara tentang pengguna daripada informasi. Jadi ini berkaitan dengan penggunaan untuk level manajemen, sedangkan di sini tentunya informasi yang ada di dalam organisasi ini memang bisa dikonsumsi oleh siapapun ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melihat bagaimana fungsi-fungsi daripada informasi. Jadi informasi di sini memang sesuatu yang memang bersumber dari data-data yang memang di situ memiliki arti atau makna. Nah, sehingga di sini fungsi-fungsi daripada informasi ini secara personal ini pertama adalah untuk meningkatkan pengetahuan bagi si penerima. Jadi di dalam organisasi di sini memang bisa dikatakan bahwasannya sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi ini memiliki pengetahuan yang berbeda-beda, di mana pengetahuan di sini bisa bersumber dari pengetahuan-pengetahuan yang formal dalam artian diperoleh dari misalkan pendidikan, pelatihan, ini adalah pengetahuan-pengetahuan formal, dan juga di sini ada juga pengetahuan-pengetahuan yang memang bersumber dari pengalaman, ya. Pengalaman yang membentuk daripada pengetahuan itu bagi sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi. Dengan demikian maka tentunya di sini kedudukan daripada informasi, bahwasanya informasi yang dihimpun ya oleh si penerima atau si pemakai ini kalau terkumpul ini akan menghasilkan suatu pengetahuan tertentu. Ya, jadi pengetahuan di sini tentunya terkumpul karena adanya informasi-informasi yang memang dihimpun oleh si pemakai. Nah, maka dari itu fungsi daripada informasi yang pertama ini adalah berkaitan dengan peningkatan pengetahuan bagi si pemakai. Asumsinya berarti di sini semakin banyak informasi yang dimiliki oleh seseorang, maka semakin luas pula pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang itu. Itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua adalah untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan bagi pemakai. Nah, ini merupakan fungsi informasi secara individu ya, secara personal ya. Jadi kita ambil ilustrasi di sini, misalkan seorang manajer memang di sini sering dihadapkan pada pengambilan keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan. Nah, ketika kebijakan ini akan diambil oleh manajer, maka tentunya di sini manajer ini harus memiliki ya dasar dalam pengambilan keputusan yang ada. Nah, dasar pengambilan keputusan itu apa? Pengambilan keputusan ini didasarkan atas informasi-informasi yang dimiliki oleh seorang manajer. Ini sebagai contoh saja ya. Nah, maka ketika seorang manajer memiliki keterbatasan daripada informasi, maka tentunya keputusan yang diambil ini juga tidak ada kepastian ya, memiliki ketidakpastian yang tinggi. Karena apa? Karena keterbatasan daripada informasi. Nah, sehingga di sini sangat perlu bagi seorang manajer memiliki informasi-informasi yang cukup ya, yang relevan sesuai dengan kebutuhan daripada pengambilan keputusan yang akan diambil. Jadi bukan berarti kebutuhan informasi harus banyak, tidak, tetapi di sini memang kebutuhan informasi yang memang saat itu diperlukan itu sejauh mana. Nah, ini tentunya dalam rangka untuk mengurangi ketidakpastian. Jadi semakin kebutuhan daripada informasi ini terpenuhi, maka di dalam proses pengambilan keputusan ini tentunya akan lebih pasti.
Saya kira mungkin kita juga bisa memberikan ilustrasi ya, sebagai contoh misalkan saja ketika kalian ingin memutuskan segala sesuatu. Kalau Anda memiliki keterbatasan informasi, maka tentunya di situ Anda jadi ragu-ragu dalam pengambilan keputusan. Ada ketidakpastian, mungkin di situ jadi dalam pengambilan keputusan tentunya didasarkan atas spekulasi, ya, keberuntungan mungkin ya, probability mungkin. Nah, namun demikian tentunya ini berbeda kalau misalkan saja Anda memiliki informasi yang cukup, sehingga di situ Anda tentunya dalam proses pengambilan keputusan itu akan lebih yakin. Sehingga ketidakpastian daripada segala sesuatu yang akan kita lakukan ini lebih mendekati dari kepastian. Oke. Ya, misalkan saja kalian memutuskan ingin membeli sebuah handphone, misalkan saja. Contoh sederhana ya ini ya. Nah, tentunya di situ ketika Anda mau membeli handphone, maka informasi-informasi yang berkaitan dengan produk yang akan Anda beli mungkin, atau mungkin berkaitan dengan harga daripada handphone, mungkin di sini juga berkaitan dengan spesifikasi, keunggulan daripada produk, kelemahan daripada produk, bagaimana komentar-komentar daripada pemakai dari produk tersebut, itu sudah Anda himpun. Hal-hal yang memang sekiranya informasi yang Anda butuhkan, Anda berusaha untuk mencari, untuk memperoleh, dan itu Anda jadikan sebagai bagian daripada dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, setelah informasi-informasi yang Anda kumpulkan ini Anda rasa cukup, maka di situ Anda baru mulai melakukan pengambilan keputusan. Seperti saya mau membeli handphone A dengan harga sekian, spesifikasi sekian, dan itu sebelumnya informasi sudah Anda ketahui. Nah, dengan demikian ini tentunya akan mengurangi daripada ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan. Karena apa? Karena informasi yang dimiliki ini memang mencukupi. Nah, ini oke, gambarannya seperti itu ya. Itu untuk fungsi daripada informasi yang kedua. Kemudian untuk fungsi informasi yang ketiga ini adalah menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari sesuatu hal atau segala sesuatu. Jadi informasi memang di sini merepresentasikan suatu fenomena, keadaan atau hal-hal yang ada, yang terjadi, yang tentunya di sini kita jadi tahu bagaimana sih kondisi fenomena yang memang benar-benar terjadi. Nah, maka kita di sini bisa melihat bagaimana suatu informasi yang kita terima ini memberikan pemahaman kepada kita, memberikan gambaran kepada kita tentang sesuatu yang terjadi. Nah, ini adalah fungsi daripada informasi, sehingga dengan demikian kita harus memang di sini agar supaya dalam proses pemahaman daripada suatu kondisi fenomena keadaan ini yang kita terima dari informasi ini memang benar-benar merepresentasikan daripada keadaan atau kondisi atau fenomena yang sebenarnya, maka tentunya di sini sangat perlu dan sangat penting untuk mengklarifikasi atau melihat bagaimana informasi yang kita terima ini, apakah informasi ini valid atau tidak. Nah, sehingga di sini tentunya kita tidak salah di dalam memberikan suatu persepsi tentang fenomena tertentu. Karena bagaimanapun juga kondisi sekarang, karena memang informasi ini menjadi sesuatu yang bisa dengan mudah kita terima ya, kita peroleh. Tentunya di sini kita harus bisa selektif. Kira-kira informasi yang kita terima ini apakah ada benar atau salah, atau istilahnya sekarang adalah hoax gitu ya. Nah, kalau informasi yang kita terima adalah hoax, tentunya di sini tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, tetapi itu adalah menggambarkan keadaan yang memang direkayasa. Karena memang ada pihak-pihak tertentu yang memang di situ memiliki kepentingan-kepentingan tertentu, ini menyebar berita-berita hoax, di mana di situ tujuannya apa? Agar supaya pembaca ini menggambarkan persepsi ya sesuai dengan yang memang direkayasa oleh pihak-pihak tertentu, dan ini tentunya tidak baik ya, dalam artian tentunya ini motifnya adalah motif-motif untuk kepentingan-kepentingan tertentu, baik itu politik, ekonomi, dan sebagainya. Oke.
Nah, maka dari itu sangat perlu agar supaya informasi yang kita terima ini memang benar-benar merepresentasikan daripada keadaan yang sesungguhnya sesuai dengan fakta dari informasi tersebut, maka kita harus mengecek kebenaran daripada informasi yang kita terima. Oke. Baik, itu merupakan fungsi-fungsi daripada informasi yang ada. Oke, nah jadi itu adalah berkaitan dengan informasi ya. Jadi nanti kalau misalkan ada hal yang kurang jelas, nanti bisa langsung ditanyakan melalui komentar yang ada pada channel YouTube ya, sehingga nanti kita bisa mendiskusikan bersama, sehingga pemahaman Anda tentang konsep-konsep di sini bisa Anda pahami, bisa Anda terima secara utuh. Baik, selanjutnya kita masuk ke sistem informasi. Oke. Jadi kalau tadi kita sudah membicarakan tentang konsep sistem, kita juga sudah membicarakan tentang konsep informasi, yang mana di sini sistem memiliki pengertian sendiri, informasi juga memiliki pengertian dan memiliki konsep tersendiri. Nah, bagaimana kalau misalkan dari dua kata ini kita jadikan jadi satu, menghasilkan sistem informasi? Nah, ini tentunya kalau kita bicara tentang sistem, sebagaimana yang sebelumnya sudah kita bahas bersama ya, bahwasanya memang sistem itu jenisnya ada banyak sekali ya. Ada yang memang sifatnya natural dan ada juga sistem yang memang dibuat oleh manusia. Ada yang sifatnya abstrak, dan kita tentunya mengenal begitu banyak sistem yang ada di alam semesta ini. Nah, di sini salah satunya adalah sistem informasi. Nah, sistem informasi di dalam suatu organisasi ini yang mempertemukan kebutuhan daripada pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Nah, ini merupakan gambaran daripada sistem informasi. Sistem informasi ini juga disebut sebagai merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari suatu sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi tersebut. Jadi ini beberapa dua definisi gambaran ya tentang sistem informasi ini. Jadi kalau kita bicara tentang sistem informasi, ini merupakan satu konsep ya, bahwasanya sistem informasi ini adalah sistem yang ada di dalam suatu organisasi, yang mana sistem ini itu terbentuk dari kebutuhan pengolahan transaksi harian. Jadi di dalam melakukan kegiatan-kegiatan bisnis, kegiatan-kegiatan organisasi, operasional organisasi, maka di sini ada transaksi-transaksi rutin yang memang harus dilakukan oleh organisasi itu sendiri, dan ini tentunya memiliki dampak ya, menghasilkan informasi yang memang di sini akan dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam rangka untuk melakukan berbagai macam kebijakan-kebijakan. Nah, maka di sini kita bisa melihat mempertemukan kebutuhan daripada pengolahan transaksi harian. Jadi kita bisa ambil contoh misalkan perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Setiap hari secara rutin mereka menyajikan produk berupa jasa kepada customer. Nah, bagaimana jasa ini tersaji? Tentunya di situ ada proses-proses rutin yang memang harus dilakukan. Ada berbagai macam pengorbanan atau pengeluaran biaya-biaya untuk menghasilkan jasa yang nanti disampaikan ke konsumen. Nah, dari situ tentunya di situ ada transaksi-transaksi harian ya. Transaksi-transaksi harian yang mana transaksi-transaksi ini memang dilakukan dalam rangka untuk mendukung daripada kegiatan operasional perusahaan. Jadi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu. Jadi dari sistem informasi yang ada di dalam organisasi ini nanti akan menghasilkan informasi-informasi tertentu yang ada di dalam organisasi, yang mana di sini informasi ini nanti bisa dipergunakan untuk
pihak-pihak internal organisasi dan juga eksternal organisasi. Tentunya di sini juga informasi di sini beda, dalam artian kebutuhan-kebutuhan informasi ini tentunya akan berbeda. Nah, oke. Itu adalah gambaran tentang sistem informasi. Nah, ini juga bisa dikatakan bahwasanya sistem informasi ini adalah merupakan sistem yang mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari semua sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi tersebut. Nah, ini adalah definisi lain. Jadi ketika organisasi di sini memahami betul tentang pentingnya, tentang perlunya informasi bagi organisasi, yang mana salah satunya tentunya di sini dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, dan ini juga bisa menjadi keunggulan dalam bersaing bagi organisasi, maka tentunya di sini sistem yang dimiliki oleh organisasi ini harus memiliki kemampuan di dalam mengumpulkan berbagai macam informasi dari berbagai macam sumber ini. Jadi informasi-informasi dihimpun oleh organisasi, dikumpulkan, dikelola, diolah sedemikian rupa, kemudian hasilnya nanti bisa disampaikan, bisa ditampilkan melalui berbagai macam media-media informasi yang memang ada atau yang dimiliki oleh organisasi. Kalau sekarang saya kira kalau kita bicara tentang informasi, memang ya kita bisa menyajikan informasi melalui berbagai macam media ya. Media tentunya di sini juga kita melihat bagaimana media yang sekarang memang digunakan ya, banyak digunakan. Oke. Nah, ini pengertian lain daripada sistem informasi ini menurut MacLeod ini ya, mengemukakan pendapat mengenai sistem informasi, yaitu sistem informasi ini kemampuan untuk tadi ya yang sudah kita tampilkan di depan ini ya. Kemudian Gordon ini dalam buku Management Information System ini juga mengemukakan pendapat sistem informasi adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung informasi, fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Nah, ini jadi terkait dengan beberapa definisi tersebut, tentunya di sini adalah merupakan persepsi-persepsi, dalam artian ini adalah sudut pandang yang berbeda ya, berkaitan dengan pemberian definisi dari sistem informasi tersebut. Jadi kalau kita melihat ini ya, Gordon ini mengemukakan bahwasanya kalau sistem informasi manajemen ini adalah sebuah sistem ya, sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi. Jadi ini adalah satu kesatuan ya, guna mendukung fungsi operasi manajemen dalam pengambilan keputusan. Nah, ini beberapa definisi yang lain. Ada BRIS, ini juga rangkaian proses bisnis yang secara logis saling berhubungan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian target ini juga membahas tentang informasi dalam lingkungan sistem informasi, bahwasannya menurutnya informasi dalam suatu lingkungan sistem informasi ini harus memiliki persyaratan, harus diketahui oleh penerima atau referensi yang tepat, harus sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam suatu proses pembuatan atau pengambilan keputusan, kemudian harus mempunyai nilai survive ini ya, surprise ya, yaitu hal yang sudah diketahui hendaknya jangan diberikan. Kemudian harus dapat menuntun pemakaian untuk membuat keputusan, suatu keputusan tidak selalu menuntut adanya tindakan. Kemudian Brooker dan kawan-kawan ini juga menyatakan bahwasanya sistem informasi yang menghasilkan informasi dengan persyaratan di atas harus mempunyai beberapa sifat. Pertama adalah pemrosesan informasi yang efektif, kemudian manajemen informasi yang efektif, keluasan dan kepuasan pemakai. Pemrosesan informasi yang efektif, hal ini berhubungan dengan pengujian terhadap data yang masuk, pemakaian perangkat keras dan juga pemakaian perangkat lunak yang sesuai. Kemudian untuk manajemen informasi yang efektif, ini adalah manajemen operasi, keamanan dan keutuhan data yang ada harus diperhatikan. Kemudian ada juga keluasan, ini sistem informasi hendaknya cukup luas
untuk menangani suatu macam operasi. Kemudian ada juga kepuasan pemakai. Hal yang lain yang penting ini berkaitan dengan mengetahui dan puas terhadap sistem informasi. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke komponen dan jenis daripada sistem informasi itu sendiri. Oke, jadi kalau tadi adalah beberapa definisi yang berkaitan dengan sistem informasi. Nah, sekarang kita akan masuk ke komponen daripada sistem informasi, ya, komponen dan jenis daripada sistem informasi. Silahkan nanti kalau mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada diskusi yang ingin disampaikan, bisa langsung ditulis pada kolom komentar, sehingga nanti kita bisa mendiskusikan bersama dari materi perkuliahan pada pagi ini dalam rangka untuk menambah daripada pengetahuan Anda. Oke. Baik, sekarang kita akan lanjut. Jadi komponen dan jenis daripada sistem informasi ini memang ada beberapa komponen dan jenis daripada sistem informasi. Yang pertama di sini adalah blok masukan ini, atau biasa juga disebut dengan input block ini. Ini adalah komponen yang pertama. Kemudian yang kedua adalah blok model atau model blok. Yang ketiga adalah blok keluaran atau output block. Kemudian yang ketiga adalah ada blok teknologi atau teknologi blok. Kemudian untuk yang keempat adalah blok basis data atau database blok. Dan yang keenam ini adalah blok kendali atau control block. Jadi ini adalah merupakan komponen-komponen atau jenis daripada sistem informasi. Oke, baik. Nah, kita bisa melihat yang pertama adalah blok masukan atau input block. Jadi kalau kemarin kita sudah menjelaskan ya bagaimana suatu sistem itu bekerja, bahwasanya sistem ini ada input, ada proses, dan ada output. Nah, jadi hal yang terpenting di dalam sistem informasi ini adalah pertama dalam proses sistem informasi adalah adanya blok masukan atau blok input. Apa itu blok masukan atau blok input? Ini adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi beserta metode dan media yang digunakan untuk menangkap dan memasukkan data tersebut ke dalam sistem. Jadi kalau kita melihat misalkan saja ya suatu sistem ini, sistem informasi yang dimiliki oleh suatu organisasi, tentunya di sini tidak akan melakukan aktivitas apapun tanpa adanya input. Nah, input di sini tentunya adalah berkaitan dengan masukan-masukan data-data ya yang memang dihasilkan bisa bersumber dari transaksi-transaksi harian yang dilakukan oleh organisasi. Jadi data-data itu masuk ke dalam sistem informasi, kemudian di sini nantinya akan dilakukan proses lebih lanjut oleh sistem itu sendiri. Nah, jadi sebagai contoh sajalah sangat-sangat sederhana. Saya kira Anda sudah beberapa kali belajar tentang sistem informasi akuntansi seperti program UBS atau mungkin Mayop atau mungkin Accurate atau mungkin Value Plus, dan masih banyak ya program-program sistem informasi akuntansi yang ada. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana suatu sistem informasi ini akan melakukan proses, akan bekerja. Hal ini tentunya dimulai dari proses input data yang dilakukan oleh pemakai ke dalam sistem informasi tersebut, di mana data-data yang diperlukan ini tentunya juga disesuaikan dengan kebutuhan daripada proses pengolahan data yang ada atau mungkin yang menjadi prasyarat daripada sistem informasi itu sendiri. Jadi sebagai contoh misalkan pertama ketika kita masuk tentunya di dalam sistem ini kita memasukkan terlebih dahulu data atau informasi dari perusahaan ya, hal-hal yang memang yang berkaitan dengan perusahaan itu. Nah, kemudian di situ baru kita memasukkan beberapa perkiraan-perkiraan ya yang ada di dalam perusahaan. Ini merupakan data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi
informasi. Nah, setelah itu baru kita melakukan transaksi, memasukkan data-data transaksi yang memang terjadi secara rutin oleh perusahaan. Nah, di situ tampak bagaimana proses input blok masukan atau input blok ini adalah fungsinya adalah bagaimana data-data yang ada yang diperoleh oleh organisasi itu dimasukkan ke dalam sistem informasi. Di situ juga metode ya, media yang digunakan ini juga ada banyak macamnya. Ya, jadi umumnya kalau kita metode atau media yang digunakan untuk proses input data ya tentunya kita bisa menggunakan keyboard untuk ngetik gitu kan. Atau bisa juga kita menggunakan media mouse, atau bisa juga kita menggunakan media barcode atau mungkin scanner ya, atau mungkin RFID dan sebagainya. Nah, itu adalah merupakan media-media yang bisa digunakan untuk menangkap dan memasukkan data tersebut. Karena bagaimanapun juga teknologi informasi ini memang berkembang sangat pesat, sehingga perkembangan daripada hardware atau perangkat-perangkat keras yang tentunya nanti bisa digunakan untuk melakukan ini ya sebagai media untuk menginputkan data ini sangat-sangat banyak. Kalau hal-hal yang memang bisa dikatakan kalau dulu memang informasi kebanyakan diinputkan melalui papan keyboard atau mungkin mouse. Tetapi sekarang dalam perkembangannya sudah banyak ini ya media-media yang tentunya nanti bisa berfungsi untuk menangkap dan memasukkan data ke dalam suatu sistem informasi. Seperti tadi yang saya sebutkan, misalkan barcode. Ini biasanya kalau kita di minimarket atau swalayan, di mana setiap produk ini memang memiliki barcode yang berbeda-beda, informasi yang berbeda-beda. Nah, sehingga di situ kita bisa menangkap dan memasukkan data barcode sesuai dengan informasi yang ada, kita jadikan sebagai bahan masukan. Atau mungkin scan ya, scanner gitu ya, alat untuk mendeteksi membaca. Nah, ini juga bisa ya. Dan masih banyak ini ya dalam kaitannya dengan ini ya. Atau mungkin RFID ya, radio frequency identifier. Nah, ini juga sama sebagai media yang nanti bisa digunakan untuk membuat input. Oke, jadi itu adalah gambaran ya tentang blok masukan atau input blok. Kemudian di samping blok masukan atau input blok ada juga blok model atau model blok. Jadi model blok ini memang terdiri dari logika mathematical model yang mengolah masukan dan data yang disimpan dengan berbagai macam cara untuk memproduksi keluaran. Dapat mengkombinasikan unsur-unsur data menjadi suatu laporan ringkas. Jadi misalkan di situ kita menghitung laba, itu otomatis akan keluar, di mana laba ini perhitungannya adalah pendapatan dikurangi dengan biaya. Nah, ini tentunya Anda sudah sangat familiar ya dengan logika mathematical model ya, model logika matematika yang mana di sini memang melekat di dalam proses pembuatan program. Jadi sebelum sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan ini memang bisa dijalankan, tentunya di situ bagaimana sistem ini itu dibuat, sistem ini dikembangkan, diproduksi oleh tenaga-tenaga IT, yang mana di situ dengan pemberian coding-coding tertentu di dalam aplikasi, yang mana coding-coding ini merupakan sebuah prosedur-prosedur yang memang di sini menjalankan logika-logika matematika. Nah, sebagai contoh itu tadi, ketika kita memasukkan pendapatan-pendapatan, kita memasukkan biaya-biaya, maka di situ secara otomatis laba yang diperoleh bagi perusahaan itu akan bisa dengan mudah, bisa secara otomatis itu akan dihasilkan. Nah, ini. Dan tentunya ada banyak sekali ya logika matematika ini, logika matematika yang memang ada di dalam blok model ini. Nah, ini. Dan tentunya di situ memang bagi sebagian orang awam tentunya ini bukan sesuatu yang mudah untuk dipahami ya kalau kita bicara tentang coding ya, karena memang bahasa coding ini memang cukup variatif sekali. Nah, ini. Oke, tapi di sini tentunya bagi Anda ya
kapasitasnya, karena Anda mungkin karena Anda sudah belajar tentang pemrograman, Anda tentunya tahu bagaimana untuk menghasilkan suatu sistem informasi. Tidak hanya input, tetapi di sini ada blok model yang akan memproses daripada input. Jadi misalkan saja sederhana, mungkin Anda pernah belajar tentang pemrograman yang berkaitan dengan perkalian. Ya, jadi Anda memasukkan angka pertama, Anda memasukkan angka kedua, kemudian di situ operasional matematika yang Anda ingin pakai apa? Misalkan perkalian, Anda tinggal milih perkalian. Dan di situ hasilnya sudah bisa Anda peroleh. Nah, ini contoh sederhana bagaimana logika matematika model itu diterapkan di dalam suatu sistem. Oke. Baik, itu untuk blok model. Kemudian ada juga blok keluaran atau blok output. Nah, ini. Oke, nah kalau kita bicara tentang blok keluaran atau output blok ini berupa informasi yang bermutu dan dokumen untuk semua tingkatan manajemen, ya. Tingkatan manajemen dan semua pemakai informasi baik internal maupun eksternal. Keluaran ini merupakan faktor utama yang menentukan daripada blok-blok lain dalam suatu sistem informasi. Jadi jika keluaran tidak sesuai dengan kebutuhan daripada pemakai informasi, bisa dikatakan perancangan blok masukan, model, teknologi, basis data, dan pengendalian tidak ada manfaat. Nah, ini. Jadi memang sebisa mungkin, ya, ini adalah blok keluaran, ini menjadi pusat perhatian, karena dari blok keluaran inilah menghasilkan informasi yang nantinya akan dikonsumsi oleh para pemakai baik internal maupun eksternal organisasi. Nah, maka dari itu di dalam proses, ya, penyajian daripada blok keluaran ini, organisasi ini harus mampu mendesain sedemikian rupa sehingga informasi yang dihasilkan berupa dari blok keluaran atau output blok ini memang benar-benar sesuai dengan yang diharapkan. Nah, benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Dan ini menjadi sesuatu yang mutlak. Jadi ini adalah gambaran. Jadi sebagai contoh sederhana, ketika kita menggunakan sistem informasi akuntansi, di situ kan kita bisa melihat bagaimana informasi-informasi keluaran yang nanti bisa kita peroleh. Salah satunya adalah berupa laporan keuangan. Nah, sehingga dari laporan keuangan ini tentunya ini menjadi informasi yang menjadi bisa dikatakan kebutuhan oleh setiap pemakai ini. Oke. Kemudian ada juga blok teknologi, ini menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan, mengakses, menghasilkan, menyampaikan keluaran serta mengendalikan. Jadi teknologi ini menjadi kunci, ya, bagaimana penggunaan daripada teknologi, baik teknologi dalam konteks hardware maupun teknologi dalam konteks software. Kita bisa melihat bagaimana perkembangan daripada teknologi yang memang berkembang sangat pesat, di mana di situ ditandai dengan adanya perangkat-perangkat teknologi yang memang di situ sangat cepat berkembang. Kemudian di situ juga software-software teknologi yang juga memang begitu cepat berkembang, sehingga memang bagaimana teknologi ini bisa dimanfaatkan dalam rangka untuk agar supaya di dalam pengelolaan informasi, sistem informasi dalam organisasi ini memang bisa lebih dimudahkan, bisa lebih membantu, ya, ini. Ya, kita bisa melihatlah bagaimana perubahan-perubahan dalam konteks teknologi yang ada yang berkaitan dengan pengelolaan informasi. Ketika kita menggunakan software saja, bagaimana pemrograman dengan menggunakan software yang memang sebelumnya dilakukan dengan penggunaan software sekarang. Yang dulu mungkin ada yang berbasis web, sekarang ada berbasis mobile. Nah, pergeseran-pergeseran dalam penggunaan teknologi ini tentunya memang dalam rangka untuk memperoleh format yang lebih bagus, format yang lebih efektif. Belum lagi dalam penggunaan daripada teknologi hardware. Nah, jadi kehadiran daripada teknologi di dalam sistem informasi ini menjadi salah satu komponen yang memang harus diperhatikan.
Jangan sampai di sini organisasi menggunakan teknologi yang justru menghambat daripada proses pengelolaan informasi yang efektif. Kemudian blok basis data. Nah, ini menjadi sesuatu yang menjadi faktor kunci ya. Jadi merupakan tempat untuk menyimpan data yang digunakan untuk melayani kebutuhan pemakai informasi. Jadi bisa dikatakan basis data ini menjadi sesuatu yang mempengaruhi daripada keberhasilan, kelancaran di dalam penyajian suatu sistem informasi. Kita bisa melihat bagaimana kemampuan daripada YouTube ya sebagai aplikasi media sosial berbasis video yang mampu ya menampilkan ya berapa juta itu ya video ini. Nah, ini tentunya di situ harus diimbangi dengan kemampuan daripada basis data. Kita bisa melihat bagaimana WhatsApp sebagai media sosial dalam melayani daripada penggunanya. Dalam satu waktu yang bersamaan, saya kira ada ribuan pemakai yang melakukan aktivitas-aktivitas di media sosial, WhatsApp, Facebook, mungkin media Instagram dan sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan dengan cepat, dengan baik ya, sehingga di situ tidak ada kekecewaan yang timbul dari para pemakai. Tapi juga kadang kita menjumpai bagaimana ketika kita mengakses suatu aplikasi, ternyata di situ proses di dalam mengakses ini memerlukan waktu yang cukup lama, muter terus ya. Jadi muter terus gitu ya, loading gitu istilahnya ya. Itu juga dipengaruhi oleh faktor basis data. Nah, maka dari itu menjadi sangat penting, sangat perlu, dan hal ini harus diperhatikan oleh setiap organisasi. Bagaimana ketika organisasi ini memutuskan untuk melakukan proses membangun sistem informasi, hal yang tidak kalah pentingnya adalah membangun daripada basis datanya, sehingga di sini kebutuhan informasi ini bisa dilayani dengan baik oleh organisasi. Kemudian yang berikutnya ini adalah blok pengendalian atau control block. Ini untuk melindungi semua sistem informasi dari bencana ancaman seperti bencana alam, api ya, kecurangan, kegagalan sistem, kesalahan, penggelapan, penyadapan, ketidakefisienan, sabotase, dan kejahatan. Jadi suatu sistem memang harus memiliki blok pengendalian, karena bagaimanapun juga sistem informasi yang baik ini adalah sistem informasi yang memang harus benar-benar disajikan, tidak ada keraguan ya. Kalau misalkan berkaitan dengan bencana ancaman, ini tentunya bisa diproteksi dengan beberapa hal yang memang sifatnya bisa kita perkirakan. Tetapi yang berkaitan dengan kegagalan sistem, kesalahan, penggalapan, penyadapan ya, sabotase atau mungkin cybercrime yang biasanya mengintai pada setiap sistem, inilah hal yang memang harus diantisipasi, harus diproteksi sehingga sistem ini memang benar-benar aman. Karena percuma kalau misalkan sistem ini dikembangkan, sistem informasinya ternyata di situ ada celah-celah yang memungkinkan terjadinya penyadapan, kejahatan-kejahatan, sehingga di sini organisasi ini mengalami kehilangan daripada informasi. Nah, untuk itu sangat perlu juga di dalam pengendalian daripada blok ini ya, sistem informasi dengan membangun atau membuat blok pengendalian atau blok kontrol ini. Nah, oke. Jadi itu adalah merupakan komponen-komponen yang ada di dalam sistem informasi. Jadi kita bisa melihat ada beberapa blok ya, masukan, model, keluaran, teknologi, basis data, dan kontrol. Oke, baik. Masih banyak di sini hal-hal yang memang bisa perlu kita sampaikan dalam perkuliahan pada pagi ini ya. Namun demikian, karena keterbatasan waktu yang ada, maka untuk perkuliahan pada pagi ini saya kira cukup ya.
kita akhiri. Insya Allah kita ketemu lagi pada lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan pada perkuliahan pagi ini bisa Anda pahami, bisa Anda terima dengan baik. Akhir kata, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.